Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliarti Kasari dari kelas 8C. Di sini kami ingin menjelaskan isi tentang prakarya bab 3 Budidaya Satwa Harapan. Jenis-jenis satwa harapan. Berikut contoh satwa harapan yang dapat dibudidayakan masyarakat. 1. Cacing tanah. Seekor cacing tanah Lumbricus terrestris dapat berukuran hingga 9 sampai 30 cm, tergantung pada banyaknya luas badan, umur, dan butuh pakan. Cacing tanah dapat hidup jika tersedia oksigen, air, dan nutrien cocok. Kotoran cacing ini membantu partikel tanah menjadi agak berkembang, sehingga struktur tanah menjadi baik. 2. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga yang berkabar dengan dalam. Di Indonesia tercatat lebih kurang ada 123 jenis jangkrik. Jenis Gardus Petatus dan Gardus Petatus boleh dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. 3. Lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloni. Selain menghasilkan madu, lebah juga menghasilkan lilin. Satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu 15 sampai 20 kg dan 3 sampai 4 kg lilin. 4. Ulat. Ulat Australia Lepus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di kawasan tropis dan subtropis. Ulat sutra juga menghasilkan serat sutra yang bisa dimanfaatkan. Benang atau kayu dan larva ular sutra digunakan sebagai bahan untuk membuat suplemen penambah stamina tubuh. B. Sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. 1. Sarana produksi budidaya satwa harapan. Bahan. A. Bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Bibit yang diperlukan harus yang sehat dan tidak cacat. B. Pakan. Pakan memegang peran penting dalam budidaya satwa harapan. Nutrisi yang harus terkandung dalam pakan diantaranya energi protein, mineral, vitamin, dan air zat pakan yang berkualitas. Akan mempengaruhi yaitu tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik, serta jumlah ternak yang mati atau sakit berkurang. C. Obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mendalami kendala. Salah satunya kendala penting adalah hama dan penyakit. Obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah penanggulangan hama dan penyakit. D. Air. Air mempunyai peran penting dalam budidaya ternak. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. E. Kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas, matahari, angin kencang, dan gangguan alam. Syarat kandang ternak yang harus dipenuhi adalah 1. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. 2. Kandang dapat menjaga produktivitas. 3. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. 5. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengelola ternak. 7. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Alat yang diperlukan untuk kandang adalah 1. Tempat minum, 2. Tempat makan, 3. Timbangan, 4. Sprayer, 5. Pembersih kolam. Teknik budidaya satwa harapan. 1. Pemeliharaan kandang. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit tidak diinginkan. 2. Pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggulan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama dalam budidaya satwa harapan. Fisik ternak yang sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat adalah ciri-ciri calon bibit yang baik. 2. Pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentuan tingkat produktivitas ternak. Pakan yang diberikan pada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, produktivitas ternak yang sehat. 4. Pencegahan hama dan penyakit. Untuk mengantisipasi hama tersebut adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan. A. Jagalah kebersihan lingkungan. B. Antisipasi semut dengan kapur semut. C. Antisipasi kadal tikus dengan penutup kandang dengan baik. D. Antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. C. Tahapan budidaya satwa harapan. 1. Perencanaan. Menentukan jenis satwa harapan. Menentukan kandang. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. Menyiapkan kebutuhan sarana. Menentukan tugas individu. Dan nomor 2. Menyiapkan sarana produksi, menyiapkan bahan dan alat seperti timbangan, obat-obatan, dan lain sebagainya. 3. Proses budidaya satwa harapan. A. Pembibitan. B. Sarana dan prasarana
pemilihan bibit dan calon induk. 2. Perawatan bibit dan calon induk. Sistem 3. Sistem pembiakan. 4. Reproduksi dan perkawinan. Yang terakhir, yang kelima, proses kelahiran. Pemeliharaan. A. Sanitasi. Dalam pengolahan peternak jangkrik, sanitasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya zat atau racun yang terdapat pada bahan kandang. B. Pengontrolan. Pakan ternak harus dijaga agar tidak berjamur karena dapat menjadi sumber penyakit. Kandang dijaga agar tetap lembab tetapi tidak basah. Kandang yang basah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. C. Perawatan ternak. Pembuatan kandang semirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu lembab dan gelap serta gizi yang cukup agar kebutuhan terpenuhi. D. Pemberian pakan. Anak jangkrik umur 1-10 hari diberikan kacang, kedelai, beras merah dan jagung kering yang dihaluskan. Setelah pasti anak jangkrik dapat dimulaikan diberikan sayur-sayuran. E. Pemeliharaan kandang. Air dalam kaleng yang terdapat di kaki kandang diganti setiap 2 hari sekali dan kelembapan kandang harus diperhatikan. F. Lokasi. Lokasi budidaya jangkrik harus tenang, teduh dan mendapat sirkulasi udara yang baik. G. Hama dan penyakit. H. Pemberian vaksin dan obat. I. Panen.